Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duding Akademanik dengan NIM 260501 201200027 dari Oceanografi A. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 dari praktikum pemodelan oceanografi sebagai tugas akhir yang berjudul adveksi difusi dua dimensi. Sebelum lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui adveksi difusi dua dimensi terlebih dahulu. Adveksi difusi dua dimensi merupakan persamaan model matematika yang menggambarkan proses transportasi suatu zat yang dipengaruhi gaya gravitasi dan penyebaran sekaligus. Persamaan adveksi dan difusi disebut juga dengan persamaan transport yang merupakan salah satu persamaan diferensial yang merepresentasikan sirkulasi aliran air di estuari dengan variabel C atau konsentrasi garam sebagai fungsi ruang dan waktu. Selanjutnya ada dasar teori dari persamaan adveksi difusi dua dimensi yang menggambarkan proses transportasi suatu zat yang dipengaruhi gaya dalam dua dimensi. Persamaan awal atau persamaan umum dari adveksi difusi dua dimensi dapat dilihat seperti di bawah ini. Selanjutnya ada persamaan pembangunan yang berhubungan dengan transportasi konsentrasi polutan berupa persamaan adveksi difusi dua dimensi. Dapat dilihat seperti di bawah ini dengan keterangan C sebagai konsentrasi polutan yang terangkut dalam arah sumbu X dan Y, Vx dan Vy sebagai kecepatan aliran searah sumbu X dan Y, dx dan dy sebagai konstanta yang menyatakan koefisien difusi searah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada persamaan metode eksplisit adveksi yaitu dou F per dou T sama dengan min U dou F per dou X dikurang V dou F per dou X dan dapat dideskrip menjadi seperti di bawahnya. Kemudian ada difusi yaitu dou F per dou T sama dengan AD dou kuadrat F per dou X kuadrat ditambah AD dou kuadrat F per dy kuadrat per dou Y kuadrat. Dan dapat dideskrip menjadi seperti di bawahnya. Selanjutnya ada pengaplikasian adveksi difusi dua dimensi, di mana biasanya digunakan untuk mengetahui penyebaran polutan dan dapat digunakan untuk analisis sumber polutan sesaat atau kontinu serta dapat menunjukkan hasil yang sesuai. Kemudian dapat digunakan untuk mengetahui sebaran nutrien, distribusi sedimen, sampai kebocoran minyak di perairan. Dan dapat juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan angkutan polutan dalam aliran air yang mengalir pada aliran terbuka. Selanjutnya pada modul ini terdapat perhitungan CFL dalam skrip, di mana rumus perhitungan CFL seperti berikut dan pengaplikasian CFL dalam skrip seperti di bawah. Selanjutnya pergerakan polutan. Apabila nilai C atau kecepatan aliran sama dengan 0, maka polutan tidak akan bergerak. Apabila AD atau koefisien difusi sama dengan 1, maka polutan akan tetap menyebar. Apabila nilai C atau kecepatan aliran sama dengan 1, maka polutan akan bergerak ke arah tertentu lebih cepat. Apabila AD atau koefisien difusi sama dengan 0, maka polutan tidak akan menyebar. Berikut merupakan salah satu hasil dari skrip yang sudah dikerjakan. Nah, dari video sebelumnya dapat diketahui pemodelan adveksi difusi dua dimensi berupa pergerakan konsentrasi polutan pada ruang terhadap waktu. Kesimpulan yang diambil dari video tersebut adalah seiring berjalannya waktu sesuai dengan olahan data tersebut, konsentrasi yang ada di wilayah atau objek tersebut akan semakin memudar atau bahkan hilang. Namun, cakupan wilayahnya semakin luas atau lebar. Hal ini diperlihatkan pada warna di sebelah kanan yang ada pada video di sebelumnya. Kemudian, semakin bertambahnya waktu, polutan secara kontinu bergerak ke arah tenggara. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kata atau salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.